Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Amanda Suryawidiati dengan NPM 2053053020. Di sini saya dari Prodi PGSD kelas 3A Universitas Lampung. Di sini saya akan mengenalkan produk saya dengan tema pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini sebelumnya saya akan menjelaskan terkait skenario pembelajaran yang telah saya buat. Nah, yang pertama ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu saya mengambil tema pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Elemen keterampilan berpikir kritis yaitu yang pertama ada fokus. Nah, keterangannya ini untuk memperkenalkan beberapa situasi, pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan. Poin utama, masalah apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus dikatakan. Ennis mendefinisikannya sebagai fokus biasanya adalah kesimpulan. Nah, aspek interdisipliner dari fokus ini yaitu disiplin IPA, yaitu sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya ini, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komponen STEM ini yaitu science. Nah, yang kedua ada situation. Nah, keterangannya ini ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan situasi yang mencakup atau melibatkan orang lain, pihak lain, lingkungan ada di dalamnya, baik di lingkungan fisik maupun sosial. Ini bukan hanya aktivitas berpikir, tapi juga arti dari apa yang harus dipegang dan dinilai oleh pemikir. Nah, aspek interdisipliner dari situation yaitu ada disiplin IPA dan disiplin bahasa Indonesia. Yang pertama ada disiplin IPA. Disiplin IPA ini ada pengaruh kalor. Nah, yang kedua ada disiplin bahasa. Disiplin bahasanya yaitu adalah teks bacaan. Kemudian ada bentuk kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk menemukan pengalaman tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik dapat mengarahkan untuk dimulainya pembelajaran dengan media berupa gambar, berupa kompor, seperti apakah kalian mengetahui benda apa ini? Nah, kemudian siapa yang memiliki kompor di rumah? Nah, yang ketiga, pendidik meminta salah satu siswa untuk mengemukakan informasi yang mereka ketahui tentang kompor. Yang keempat, pendidik bertanya, apakah kompor merupakan contoh benda yang menghasilkan kalor? Nah, yang kelima, peserta didik menuliskan jawabannya di kertas kecil, kemudian mengemukakan jawabannya. Selanjutnya yang keenam, yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkannya dengan pengaruh kalor di kehidupan sehari-hari, seperti siapa yang tahu apa pengaruh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketujuh, pendidik meminta peserta didik untuk memperhatikan percobaan tentang pembuatan produk sederhana. Proses perubahan wujud benda dalam menggunakan pemanasan margarin dan es batu oleh pendidik. Dan yang kedelapan, pendidik menjelaskan terkait alat dan bahan yang diperlukan, yaitu ada lilin, korek api, margarin, es batu, dan juga sendok. Pendidik menjelaskan langkah-langkah percobaan tersebut, yaitu yang pertama, hidupkan lilin dengan korek api. Yang selanjutnya, tuang margarin pada sendok. Panaskan sendok berisi margarin di atas lilin. Lakukan hal tersebut kepada es batu juga. Dan yang terakhir, amati apa yang terjadi. Nah, apakah terdapat perubahan suhu dan wujud benda pada percobaan tersebut? Dan proses apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Nah, kemudian komponen STEM dari situation ini yaitu sains dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada clarity. Keterangannya, hal terpenting dalam sebuah tulisan dan pengajaran adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan.
Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan dan orang lain mengerti apa yang pendidik katakan. Dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit, dosen akan menghindari ambiguitas. Kemudian aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA, yaitu pengaruh kalor dalam perubahan suhu dan wujud benda. Kemudian bentuk dari kegiatan ini yaitu yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah kita amati tadi, sudahkah kalian tahu bahwa kalor dapat merubah suhu dan wujud benda? Nah, yang kedua, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan percobaan yang telah dilakukan seperti, jadi ketika dipanaskan margarin dan es batu akan mencair ya perlahan-lahan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan suhu di mana semua margarin dan es batu bersuhu rendah menjadi ke suhu yang tinggi, menunjukkan pengaruh kalor dalam kehidupan di mana dapat mengubah suhu dan wujud benda. Kemudian dari komponen STEM dari Clarity ini yaitu engineering. Kemudian yang keempat ada reason. Nah, keterangannya ini untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Ini tercapai sebelum kita menghargai argumen. Nah, aspek interdisiplinernya ini yaitu disiplin IPA dan disiplin bahasa. Kemudian bentuk dari kegiatan reasons ini yaitu yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam percobaan tersebut, selain perubahan suhu dari rendah ke tinggi. Selanjutnya, pendidik menegaskan kembali terkait proses dan perubahan apa yang terjadi dalam percobaan tersebut. Selain percobaan suhu dan wujud benda, proses yang terjadi pada margarin dan es batu disebabkan oleh panas yang disebabkan oleh api di keliling sendok sehingga membuat margarin dan es batu secara perlahan mencair. Kemudian margarin dan es batu yang mencair membuat perubahan wujud benda. Hal ini menunjukkan pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada inference. Nah, keterangan dari inference ini yaitu menilai kesimpulan berbeda dengan menilai alasan. Pendidik harus menilai yang dapat diterima dan cukup membuat keputusan. Namun, inferensi mendapat ambiguitas lebih dari satu makna, seperti kata Ennis. Kadang-kadang kata inferensi digunakan untuk berarti kesimpulan, sehingga kesimpulan dari argumen kemudian akan menjadi inferensi. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pada argumen yang sesuai, berdasarkan pada investigasi dan bukti-bukti yang sudah didapatkan. Kemudian aspek interdisiplinernya ini yaitu disiplin IPA. Adapun bentuk dari kegiatan dari inference ini yaitu pendidik menyimpulkan bahwa semakin panas yang dihantarkan oleh sendok membuat margarin dan es batu semakin cair karena panas adalah faktor yang membuat benda padat menjadi benda cair. Nah, adapun komponen STEM dari inference ini yaitu matematik. Selanjutnya yang keenam ataupun yang terakhir yaitu adalah overview. Nah, keterangannya ini dalam tinjauan umum pendidik memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan. Adapun aspek interdisiplinernya ini yaitu ada disiplin IPA, Bahasa Indonesia dan juga SBDP. Nah, adapun dari bentuk kegiatannya dari overview ini adalah pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada kesimpulan. Selanjutnya, pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat cerita atau kalimat yang digunakan untuk membuat percobaan-percobaan. Peserta didik mampu membuat cerita berdasarkan gambar dalam teks bacaan, pengaruh kalor terhadap kehidupan atau benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Pendidik meminta peserta didik menuliskannya di dalam buku tugasnya. Itulah skenario pembelajaran mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari.
03053020. Di sini saya dari prodi PGSD dari kelas 3A. Di sini saya akan melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memanaskan es batu dan margarin. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan percobaan perubahan wujud atau pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita di sini alat dan bahannya ada lilin, margarin, korek api, dan es batu. Pertama-tama kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita akan mencairkan margarinnya terlebih dahulu. Kamu yang megang. Coba peristiwa apa yang akan terjadi? Kita tunggu beberapa menit. Nah, ketika margarin lama-lama dipanaskan, maka dia akan meleleh seperti ini. Nah, sudah meleleh kan? Maka ketika margarin lama-kelamaan dipanaskan, maka yang terjadi dia akan meleleh. Nah, coba yang kedua, kita akan memanaskan apa? Ya, es batu. Coba. Coba pegangnya coba. Begitupun juga dengan es batu. Ketika lama-kelamaan dia dipanaskan menggunakan api, maka yang terjadi adalah es batu akan mencair. Nah ya, mencair kan? Jadi perubahan margarin dan es batu yang telah kita panaskan tadi adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi kenapa? Karena apa? Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, seperti memanaskan
margarin dan es batu di atas api, maka margarin dan es batu akan mencair ya. Jadi hal itu terjadi karena adanya perubahan suhu dari rendah menjadi tinggi ketika ia dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari, di mana menunjukkan perubahan suhu dan wujud benda. Selain perubahan suhu dan dari rendah ke tinggi, maka proses yang terjadi dari peristiwa margarin dan es batu adalah panas yang diberikan oleh diberikan oleh api, sehingga membuat margarin dan es batu secara perlahan akan mencair dan meleleh. Jadi kesimpulannya adalah perubahan wujud benda dari yang kita amati tadi atau kita lakukan tadi adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi kita cukupkan pembelajaran hari ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum